Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Ini kabar yang mengejutkannya adalah mengenai Marcelino, ya. Ya, Marcelino Ferdinand bergabung ke klub Inggris. iya, Gimana ceritanya betul nih, betul. Bro Ipong? Ya mungkin Marcelino ini setelah kontraknya habis di Belgia, dia kemudian mendapat kesempatan lah untuk Mhm, bisa bergabung di Oxford United yang saat ini juga berlaga di divisi Championship ya, mhm, di Liga Inggris. mhm, Artinya itu adalah kasta keduanya Liga Inggris. Dan kebetulan sekali bahwa di Oxford ini salah satu pemegang saham terbesar itu adalah Pak Erick Thohir dengan Bakri ya salah mhm, satunya gitu ya. Nah, apakah ini punya korelasi antara kepemilikan klub dengan pemain yang berasal dari ini ya negara pemilik klub? Ya ini juga bisa iya, bisa tidak gitu loh, Bro. mhm, mhm, Ya pertama karena, regulasi di Eropa sendiri terhadap pemain-pemain asing non Eropa itu kan mhm, begitu ketat dan ada kuota yang juga begitu sedikit. mhm, Misalkan untuk pemain-pemain yang bisa diakomodir dari Asia, mhm. itu berbeda dengan perlakuan dari negara-negara yang berasal dari Uni Eropa. Ya, Karena dari Uni Eropa toh perlakuannya juga sama dengan, apa, tidak ada pembatasan dalam hal ini ya. mhm, Terkecuali memang kalau pemain itu berasal dari luar negara. mhm, Tentu, berhitung pada, apa, aturan regulasi yang seperti itu, tentunya mhm, pihak pemilik klub akan, menghitung hitung-hitungannya ini jadi sangat detail. mhm, Apakah kalau mengambil pemain dari luar, Uni Eropa, apakah ini memang pemain ini kualitasnya bagus? mhm, Apakah dia memang bisa dipertanggungjawabkan untuk mhm, bisa bermain di, klubnya gitu loh. mhm. Jadi hitung-hitungannya ini pasti lebih ini ya, lebih ketat lagi gitu, Bro. Ya, jadi memang nggak mudah ya untuk menambah pemain asal Indonesia, terutama yang tidak Betul, dibesarkan di Eropa. betul Ya, betul. memang kan, Karena gini, ya, kalau kita lihat ya sebetulnya kan, kita melihat pada kiprah orang-orang Indonesia yang pernah menjadi atau yang saat ini juga masih menjadi pemilik klub-klub ke Eropa itu kan dari tahun 2000 sekian lah, hmm, kita pernah melihat ada Alvin Sariatmadja yang saat ini juga salah satu pemilik saham di Lecce. hmm, Lecce ini, tim dari Serie B Italia yang saat ini sudah promosi ke Serie A. Dia juga pemilik saham, di klub tersebut. Kemudian kita juga melihat ada Hartono ya, Hartono, ini dari, grup Jarum, pemilik dari Como. Kemudian kita juga melihat pada kiprahnya Pak Erick Thohir, yang dulu pernah menjadi presiden Inter Milan, kemudian membeli, apa, DC United, sampai akhirnya dia, melepas sahamnya di sana, kemudian ambil Oxford gitu loh. hmm, Kita juga masih melihat adanya dari Santini Group ya, Santini Group ini salah satunya adalah Paulus Suwanandi. Dia juga pernah menjadi pemilik saham dari Transfer Rover. Ini kan, klub yang berlaga di Liga Inggris. Ada Imam Arif di tahun 2011 pernah punya 20% saham di Leicester City. Nah, Leicester City ini, pada akhirnya pernah menjadi juara Liga Satunya, Inggris. hmm, Cuma sayangnya kepemilikan sahamnya sudah dialihkan ke, pengusaha Thailand waktu itu. hmm, Di tahun 2015, 2016, waktu itu masih, ini ya, seperti pemain-pemain Jamie Vardy, N'Golo Kante, Riyad Mahrez yang memperkuat Leicester City, hmm. yang juga membuat geger ketika, tim dari yang baru promosi ke Liga 1 tiba-tiba bisa menjadi juara gitu loh. Ini juga kan menjadi suatu yang, boleh dibilang seperti Cinderella story gitu loh, Bro. Enggak. Kemudian kita juga melihat, adanya saat ini ada, si Harsitorus ya, yang juga menjadi, salah satu pemilik saham di Liga Belgia gitu loh, Bro. Nah, ini juga kan tadi udah disebut nih, Liga Belgia itu juga sudah merekrut pemain Indonesia juga yang sudah habis masa kontraknya, yaitu Ragnar Suratmangun. Ya, betul. Jadi konon kabarnya, Ragnar ini, berlaga atau ditransfer, dari klub asalnya ke klub asal Liga Belgia ini
yang salah satu pemilik, saham dari klub Belgia ini adalah orang Indonesia, si Sitorus. Mhm. Jadi sebetulnya kalau misalkan pemain-pemain kita memang punya kualitas yang mumpuni, kita ambil contoh ya seperti, pemain, Marcelino katakanlah, kemudian mungkin nanti dari, pemain-pemain, ini diaspora kita. Mhm. Nah, kemungkinan ke arah sana ketika mereka bisa ditransfer ke klub-klub yang pemiliknya adalah orang Indonesia juga, kans-nya menjadi semakin besar gitu loh, Bro. Mhm. Ya, tapi walaupun pemilik klub ini orang Indonesia, tidak berarti bahwa pemain Indonesia bisa otomatis masuk ke line up ya. Tidak Harus tidak. berjuang dulu membuktikan bahwa gua memang pantas di situ kan gitu. Betul. Mereka harus memperjuangkan kualitas mereka, karena tetap saja pemilik klub ini tidak bisa berbuat apa-apa karena Mhm. harus mematuhi regulasi yang berlaku di liga tersebut gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi kalau misalkan liga tersebut memberlakukan kuota, pemain dari non Eropa, itu hanya 3 pemain, artinya ini kan betul-betul harus dicari, pemain-pemain yang benar-benar punya kualitas. Jangan sampai mereka seperti wasting money gitu loh. Hmm. Buang-buang uang untuk mentransfer, ya karena hanya karena pemain ini berasal dari negara pemilik klub gitu loh. Iya. Tentu juga pemilik klub, karena dasarnya adalah, bisnis, profesionalisme, tentu yang dia harapkan tidak ingin membuang-buang uang percuma. Ya. Mereka juga tentu harus melihat, lagi pada kualitas para pemain-pemain tersebut gitu, Bro. Ya. Ada satu pemain timnas Indonesia yang saat ini belum memiliki klub yaitu Tom Haye ya, di mana Ya. di media sosial sangat ramai sekali supaya Tom Haye juga direkrut oleh Oxford. Balik lagi ini masalah kuota kan? Ya. Betul. Tentu gini ya, agen pemain, apalagi, biasanya pemain-pemain diaspora kita maupun pemain-pemain abroad kita dan lagi-lagi pemain Liga 1 kita pun juga sebetulnya sudah punya agen-agen pemain. Mhm. Nah, justru yang harus berperan dalam hal ini agen-agen para pemainnya, yang harus bisa memasarkan pemain-pemain yang berada di bawah naungan agensi mereka, Ya. gitu loh. Nah, tentu, agen-agen ini juga akan mendapatkan cuan katakanlah ya, Mhm. apabila pemain yang dia pasarkan, pemain yang berusaha dia ini ya, dia marketingkan gitulah, itu, akhirnya mendapat klub di, liga tertentu gitu loh, Mhm. atau liga yang ini ya, yang mereka tuju gitu loh. Mhm. Nah, dengan demikian, arus bisnis itu akan terus berjalan, supaya agen juga tidak stuck, pemain juga punya klub gitu. Mhm. Mhm. Tentu dalam hal ini, ada, ketergantungan masing-masing dari pemain dengan agen untuk segera mendapatkan klub. Kalau misalkan Haye juga coba, katakanlah didorong-dorong untuk bisa mendapatkan tempat di Oxford, tentu agen dari, Tom Haye ini yang harus segera ini ya, harus Berkomunikasi segera gerak ya. cepat Mhm. gitu. Mhm. Dan gerak cepat bukan hanya ke, Oxford misalkan, Mhm. dia juga bisa melemparkan ke Como, ke Mhm. Lecce, atau ke liga di Belgia, atau ke Liga Australia. Karena Liga Australia salah satunya pemiliknya adalah, salah satu klub di Liga Australia, itu pemilik klubnya adalah Bakrie Group, Brisbane Roar misalkan. Mhm. Itu Mhm. juga kan bisa menjadi tujuan berikutnya untuk pemain-pemain yang saat ini di penghujung karir katakanlah ya, masih Mhm. belum belum mendapatkan tempat gitu, Bro. Ya. Yang belum jelas lagi adalah Hapner, tapi Hapner kan memang masih jelas dimiliki oleh satu klub di Inggris ya. Cuman dia belum belum ada tempatnya itu, apakah mau dibawa ke klub pemilik atau mau dipinjamkan. Ada info Ya, soal ini, Bro. iya kalau Hapner sih ya setelah kita tahu ya bahwa ada sisi-sisi negatif dari pemain-pemain timnas kita apabila ditransfer ke Liga Jepang. Karena itu hanya untuk keperluan marketing saja katakan, Mhm. seperti itu akhirnya. Mhm. Mhm. Karena, contoh kasus, Hapner ini, Hapner kan, tentu Wolverhampton juga merasa gerah ya Mhm. dengan sikap dari, Cerezo Osaka ketika mereka hanya, ini ya, memarkir Hapner hanya sebagai pemain cadangan gitu loh. Padahal yang diharapkan adalah jam terbang. Sehingga, kemungkinan terbesar adalah ya itu tadi, bahwa Hapner akan ditarik
oleh Wolverhampton, Wolverhampton akan mencari tempat singgah berikutnya. Karena Hmm. mereka masih menganggap bahwa Hafner ini perlu dimatangkan. Hmm. Mengingat Hafner ini sebetulnya kan pemain yang sangat potensial. Jadi Wolverhampton pun juga tidak gegabah untuk melepas gitu loh. Jangan Hmm. sampai dia melepas pemain ini, sementara pemain ini sebetulnya potensinya masih ada walaupun belum kelihatan. Hmm. Jadi kalau kalau kasusnya Hafner, saya dengar dia juga akan dipinjamkan ke Liga Swedia. Saya dengar sih seperti itu ya, Bro. Hmm. Nah, ini menarik ya. Kalau misalkan seperti itu ya, kan Mhm. klub-klub Indonesia di luar negeri ini banyak ya. Maksudnya klub-klub di luar negeri yang dimiliki oleh warga Indonesia ini lumayan banyak. Ya. Mestinya ditarikin aja ya pemain timnas Indonesia suruh main di sana gitu. Satu-satu lah misalnya satu klub satu pemain. Ya itu tadi ya, artinya kan hitung-hitungannya juga harus jelas Mhm, dan mhm, regulasi dari liga tempat klub itu bernaung juga kan harus harus ini ya, harus taatlah dengan regulasinya. mhm, Ya itu mhm, tadi, karena regulasinya harus dipenuhi, kemudian berhubung juga kuotanya juga dari katakanlah tim apa, pemain-pemain dari non Eropa itu juga begitu sedikit. Jadi pertimbangannya itu jadi lebih banyak. hmm, Sebagai contoh gini, pemilik, Leicester City ketika diambil dari apa, dari Imam Arif gitu ya, itu kan, pernah menitipkan pemain Thailand di Leicester City walaupun dia pemain ini bermain di, apa, Leicester City B-nya katakanlah ya. hmm, Tapi selama masa dia menimba ilmu sampai kalau nggak salah 3 tahun, dia sama sekali tidak perform. Pada hmm, akhirnya dipulangkan gitu loh. Karena Leicester City juga melihat, ya nggak bisa, aturan tetap aturan, kita tetap, bisnis yang harus, orientasinya adalah bisnis, kita juga harus mendapatkan kontribusi yang jelas dari para pemain. Kalau pemain ini dirasa tidak punya kontribusi, ya buat apa? Akhirnya hmm. dibalikin, walaupun pemilik saham terbesarnya adalah, pengusaha Thailand tersebut, itu Bro. Ya, ya, ya. Oke, itu menarik juga ya mengenai klub-klub Indonesia di apa klub-klub di luar negeri yang dimiliki oleh warga Indonesia. Tapi kita singgung sedikit mengenai persiapan Piala Dunia nih, Bro. Katanya nanti Ya, kita Indonesia akan langsung berkumpul di Arab Saudi nih. Jadi betul. pemain-pemain yang dari Eropa itu tidak ke Indonesia dulu, tapi langsung bertemu di Arab Saudi tanggal 1 kalau tidak salah. Ada kabar mengenai Betul. itu, Bro? Iya memang rencananya begitu. Kalau nggak salah ya, ada sekitar 14 pemain, abroad maupun diaspora yang berlaga di liga-liga Eropa dan liga lainnya gitu ya. Itu kemungkinan tidak berkumpul di Jakarta, tapi langsung berkumpul di Jeddah. Hmm, Berkumpul mereka diharapkan, tanggal 1 September. Berbarengan juga, ada 12 pemain Indonesia yang berasal dari, liga domestik yang juga terbang langsung ke Jeddah. hmm, Jadi Jeddah ini adalah tempat mereka berkumpul ke-26 pemain tersebut, kemudian, esok harinya mereka mulai melakukan latihan dan tanggal 5 Septembernya mereka harus berlaga melawan Arab Saudi. hmm, Jadi, ya itulah, dunia sepak bola sekarang ya, ketika hmm, mobilitas pemain juga sudah sedemikian tinggi dan lagi-lagi ternyata tidak lagi diperlukan yang namanya, TC yang begitu panjang ya untuk hmm, hmm, menghadapi sebuah event. Karena lagi-lagi kalau TC ini, panjang waktunya, durasinya, ini akan berbenturan juga dengan kepentingan klub. hmm, Makanya pemain-pemain itu ketika ada jeda yang harus mereka penuhi dari kalender FIFA, ya ini adalah, kesempatan mereka untuk bisa, apa, berpartisipasi untuk negaranya gitu loh. Dan ini ya kita bisa maklumi bahwa banyak pemain-pemain kita yang bermain di luar, Indonesia, tentu ya dengan kata lain ini adalah sebuah, fenomena yang biasa sebetulnya gitu Bro. ya. Ini akan menegangkan kalau menurut saya lawan Indonesia di Arab Saudi ini ya. Akankah Indonesia berhasil meraih poin lah minimal di sana poin seri ataupun apalagi kalau menang bisa ya. Betul, kita berharap Bro. Oke sobat, sekian dulu lah obrolan kita ya. Paling yang menjadi pertanyaan adalah ketika Marcelino bermain di Inggris nih,
akankah dia mendapatkan jam bermain yang banyak? Tidak seperti kemarin ketika dia di Belgia kan, di Belgia lebih banyak nganggurnya kalau menurut saya. Akankah Marcelino nanti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik di Inggris? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.